online maupun yang konsen di gereja. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Nah, kita sampai di bulan Desember, tema kita Allah itu ada, God exists. Jika selama tahun 2024 Allah di dalam nama Yesus menyertai kita semua, maka yakin dan percaya di tahun 2025 penyertaan Allah itu ada. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita mengakhiri tahun ini memuji, meninggikan nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami datang menaikkan puji syukur kami ya Tuhan, hanya bagi Engkau Yesus Allah yang hidup. Dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami, menyertai kami ya Tuhan. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau
ya Tuhan di setiap musim kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Oh haleluya, tak pernah kau biarkan kami sendiri. Kau kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh bersamamu Bapa, ku lewati semua. Oh haleluya, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari lebih sungguh sama-sama katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Oh haleluya, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Benar Tuhan, bersamamu kami aman, bersamamu kami tenang Tuhan. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
namamu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Ada kesukaan yang ceria. Amin. Berikan salam kanan kiri, katakan mari kita memuji Tuhan. Tuhan, amin. Boleh coba tengok kanan kirinya, katakan, ayo senyum yuk, mari memuji Tuhan lebih lagi di dalam Tuhan. Sebab tiada terukur kasih setia Tuhan, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Hingga saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu yang akan memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau memberkati berlipat-lipat kali ganda. Engkau melayakkan persembahan kami ya Tuhan, agar persembahan kami dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus bisa berdoa. Haleluya, amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Jangan lewatkan hari ini Bapak Ibu. Di minggu yang terakhir di tahun ini, mari kita mempersembahkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan mampu melewati tahun ini. Karena tanpa pertolongan Tuhan, karena tanpa kasih anugerah Tuhan, kita tidak akan ada hingga akhir tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ada yang berdiam diri. Saya memberi waktu untuk di minggu yang terakhir ini, untuk kita datang di hadapan Tuhan. Mungkin setelah ini kita akan ada acara untuk keluarga, atau kita akan rekreasi. Tetapi mari jangan lewatkan waktu yang singkat ini untuk kita datang menyembah Tuhan, untuk kita datang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Hinaralama sekera lapata kanaralama sikina kaya dakanarala paralama. Hinaralama sekere
kaya takkan aralamasikenak. Hinaralamasikena kaya takkan Hinaralamaya naralamasikena kaya takkan aralamasikena. Hinaramasikera lamaya kosenera ya ramasene kese. Hinaralamasikera lamaya naralamasikena kaya Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Hinaralamaseke nakayatakan. Karena kasih-Mu Tuhan kami ada. Kami ada seperti hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hinaralamaseke rerererere. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih menyertai kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah melawat setiap kami saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah puji-pujian kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah hari ini Engkau menyampaikan pesan-Mu kepada setiap kami. Untuk kami memasuki tahun 2025 Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau kami mampu melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ruangan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Atmosfer ilahi menguasai ruangan ini Tuhan, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang sanggup untuk masuk tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata Tuhan. Sampaikan pesan-Mu. Ajar kami untuk mengerti Tuhan, agar kami untuk menerima Tuhan, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, karena ini masih suasana liburan ya, saya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru yang kurang beberapa hari lagi ya. Puji nama Tuhan ya. Sungguh kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Kita bisa melewati hari-hari dari Januari 2024 sampai akhir Desember ini ya, Desember 2024. Itu semua karena Tuhan. Ya. Mungkin bermacam-macam masalah persoalan yang kita hadapi ya. Mungkin rasanya kita nggak mampu. Mungkin kita nggak tahu apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tinggal 2 hari lagi menutup tahun 2024 ya. Kita akan masuk di tahun yang baru. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun ke depan. Tapi kalau tahun kemarin sama ya, tahun 2023 pesannya sama. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di tahun 2024.
Mungkin peramal-peramal sudah meramalkan ya. Biasa kalau di akhir tahun itu meramalkan ya, banyak ramalan-ramalan ya. Orang-orang yang mungkin dia paranormal itu ya. Dia meramalkan bahwa tahun depan itu tahun yang susah, tahun yang sulit ya. Tahun yang mungkin gelap ya. Tapi kita bisa melewati hingga hari ini. Itu semua karena Tuhan ya. Mungkin kita sakit, tapi kita bisa ada sampai hari ini. Kita disembuhkan Tuhan. Itu semua karena Tuhan Bapak Ibu. Ya, bukan karena kita. Mungkin orang-orang merasa wah ekonomi sulit. Tapi kalau toko kita sampai hari ini masih buka, ya itu semua karena Tuhan. Ya, kalau mungkin pekerjaan kita sulit, ya. Tapi hari ini kita masih bisa bekerja. Itu semua karena Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur, bersyukur. Saya itu biasanya kalau akhir tahun Bapak Ibu, ya biasa saya itu sambil merenung-renung ya. Saya merenung-renung, oh sungguh Tuhan itu luar biasa ya. Saya bisa melalui hari-hari, bisa melalui bulan, bahkan minggu, semua sampai hari ini, sampai di akhir tahun itu semua karena Tuhan. Makanya saya tidak mau melewatkan akhir tahun itu saya dengan apa ya, dengan hal-hal yang tidak berguna ya. Mungkin kita mau ke sana, ya boleh. Siapa yang enggak? Boleh ya Pak Henry, liburan boleh. Boleh kita kemana-mana boleh, liburan menikmati berkat Tuhan. Boleh Bapak Ibu, enggak ada yang ngomong kita enggak boleh liburan ditutup tahun, enggak ada. Tapi saya pribadi, nanti jangan diprotes ya Bapak Ibu. Foni, gak lungo ae terus ngomong ngono, ndak ya Bapak Ibu. Ndak. Tapi karena saya itu sudah seperti itu ya. Dari dulu saya seperti itu. Waktu saya belum ada di tempat ini, saya masih di gereja saya yang lama. Kalau di gereja saya yang lama itu lebih ekstrem ya. Kalau tutup tahun itu ndak ada acara makan-makan, ndak ada gini-gini, ndak ada. Jadi kalau kita datang jam 10 malam, boleh nanti ditanya suami saya ya. Jam 10 malam kita itu bawa alas Bapak Ibu, mbak alas ya buat tempat duduk. Nah itu nanti kita di situ ya, kita duduk berlutut menyembah Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, duduk. Jadi bawa itu ya tempat duduk, alas duduk sendiri ya. Saya bawa keset aja yang kecil itu, karpet itu ya. Untuk itu, untuk berdoa. Nanti setelah itu jam 12, sebelum jam 12 nanti hamba Tuhan Pak Pendetanya menyampaikan pesan-pesan untuk tahun depan. Nah setelah itu doa penutup, doa berkat, terus kemudian pulang. Gak ada apa-apa, makan-makan gini gak ada Bapak Ibu. Tapi yang datang itu banyak Bapak Ibu. Saya sampai gini, Tuhan pulang itu sambil desek-desekan ya Bapak Ibu. Saya gini, Tuhan opo nanti orang segini banyaknya itu ya masuk surga tak? Saya sampai seperti itu ya. Tapi saya melihat itu loh, orang-orang yang seperti itu. Gak tahu saya motivasinya apa, tapi dia mau datang tanpa dapat apa-apa, cuman duduk. Mungkin waktu itu saya ingat masih dapat itu ya, kabin di yang segini itu dimasukkan dalam kotak. Nah semua jemaat dapat satu-satu. Nah cuman itu Bapak Ibu. Tapi yang datang itu banyak. Nah mari kita menutup tahun itu dengan apa? Mengucap syukur, merendahkan diri kepada Tuhan. Kita duduk di hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan. Tuhan ini kalau aku ada sampai hari ini semua karena Engkau. Siapa yang gak kepingin jalan-jalan? Saya juga kepingin ya Bapak Ibu. Siapa yang gak kepingin kumpul-kumpul keluarga? Saya juga kepingin Bapak Ibu ya. Tapi saya gak mau melewatkan di akhir tahun itu tanpa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan saya untuk Bapak Ibu yang mau liburan ya, yang mau liburan nanti tutup tahun gak ada ya. Dimanapun kita berada, ayo kita memberi waktu. Kita tetap duduk dimanapun kita berada. Biarpun kita tidak ada di gereja, tapi kita mau datang kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena semua itu karena Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wis saya tidak panjang-panjang. Nanti ada yang selak pergi, Bu Foni kakek ngomong ya.
Karena kita masih ada di bulan Desember ya. Tema kita masih tetap sama, yaitu Allah ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Ibu Gembala dapat wahyu yang luar biasa ya. Kenapa kok di akhir tahun ini temanya kok Allah ada? Kok enggak yang lain? Kok temanya itu loh kok Allah ada? Untuk menghadapi tahun 2025, untuk menghadapi tahun ke depan, temanya sudah ada, pesan Tuhan, Allah ada. Jadi apapun yang terjadi di tahun 2025, ingat Allah itu ada. Ya, ayo kita buka. Ini ya, Ibrani 11 ayat 6. Ini ayat pendukungnya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, dikatakan seperti itu firman Tuhan. Kenapa kok tidak yang lain ya? Kenapa kok firman Tuhan ini tidak mengatakan tetapi tanpa doa atau tetapi tanpa puasa orang tidak berkenan kepada Allah, atau tetapi tanpa persembahan orang tidak berkenan kepada Allah? Kok di sini dikatakan tetapi karena iman tetapi tanpa iman, dikatakan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa kok iman? Ya, kita baca di ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi iman itu dasar segalanya. Ya. Jadi bukan karena doa kita berkenan kepada Allah, bukan karena kita karena puasa kita yang rajin puasa terus kita berkenan kepada Allah, tetapi karena iman. Oleh sebab itu apa Bapak Ibu? Perjuangkan iman itu. Jangan sampai kita melepaskan iman itu. Karena kalau kita melepaskan iman itu, firman Tuhan katakan kita tidak berkenan kepada Allah. Jadi sampai akhir hidup kita, pertahankan iman itu. Karena itu yang dikenan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2025 kita gak tahu apa yang terjadi ya. Kalau mungkin kita sudah melihat dari itu ya, dari berita-berita bahwa akan ada megatrust, akan ada apalagi virus ya, bakteri apa ya yang menyerang, yang lebih parah katanya daripada COVID. Atau mungkin kita hari-hari ini mendengar yang lagi heboh ya, lagi gempar, yaitu tentang perubahan-perubahan peraturan di pemerintah ya. Mungkin hari-hari ini ya yang lagi rame itu tentang pajak ya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi nanti di tahun 2025, jangan lepaskan iman kita. Karena ada Allah yang menyertai kita. Ini janji firman Tuhan, karena Allah itu ada. Jadi apapun yang menjadi kesulitanmu di tahun ke depan, apa yang menjadi kesukaranmu di tahun ke depan, ingat ada Allah. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Jadi kita nggak usah takut Bapak Ibu. Coba kita lihat. Yesaya 41 ayat 10 dan ayat 13.
Dikatakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan membimbing kita, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan meneguhkan kita, Tuhan yang akan memegang tangan kita sehingga kita tidak akan jatuh di tahun ke depan. Karena ada pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji firman Tuhan ini luar biasa ya. Kita harus percaya. Kalau kita percaya, kita memiliki iman, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka saya percaya kita tidak akan khawatir, kita nggak akan takut apapun yang terjadi. Tapi masalahnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita lupa kalau Tuhan itu ada. Seringkali kita melupakan kalau Tuhan itu menyertai kita. Karena apa? Karena kita jauh dari Tuhan. Sehingga saat persoalan itu datang, sehingga saat masalah itu datang, kita lupa kalau ada Tuhan yang pasti menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kita menjauh dari Tuhan. Tahun 2025, ayo kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa. Maka itu kita akan menjadi kuat. Ayo kita lihat Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1. Kok hilang? Roma pasal 1 ya. Ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi Bapak Ibu, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi Injil ini adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi setiap kita orang percaya yang kita membaca firman Tuhan, yang kita percaya kepada Injil, itu adalah kekuatan Allah. Maka setiap orang yang percaya itu akan diselamatkan. Dari apa? Dari semuanya ya, dari semuanya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang benar itu hidupnya itu karena iman. Kalau kita sudah beriman, kita sudah percaya, harusnya kita nggak khawatir ya Bapak Ibu. Tapi seringkali kita orang percaya, kita sudah ngomong, aku percaya pasti ditolong oleh Tuhan. Tapi apa? Kita masih bingung. Kita dari mulut kita ngomong, aku percaya. Tapi apa? Kita masih bingung, kita masih khawatir. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi selain kita memiliki kepercayaan, kita juga harus berusaha ya Bapak Ibu. Contoh ini ya, contoh. Kalau kita ngomong, aku percaya, aku menyerahkan seluruh bebanku kepada Tuhan. Ya.
Harusnya kan beban itu sudah diletakkan ya Bapak Ibu. Tapi enggak Bapak Ibu, beban itu masih dipikul sehingga tetap berat ya. Harusnya kalau kita sudah percaya, kita meletakkan beban itu kepada Tuhan. Ya wes santai ya, karena sudah ada Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan keringanan kepada kita. Tapi seringkali kita enggak ya. Kita sudah ngomong aku percaya kepada Tuhan, tapi apa? Kita masih memikul beban itu. Kita masih bawa itu kemana-mana sehingga kita apa? Merasa berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang yang bunuh diri ya. Banyak orang yang bunuh diri. Karena apa? Karena dia merasa kalau dia nggak sanggup, dia nggak tahu harus berbuat apa. Ya, dia putus asa. Mungkin waktu itu dia lupa kalau dia itu punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini iblis mau melemahkan iman kita. Iblis itu menggoncang iman kita. Oleh sebab itu, ayo kita melekat kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya percaya ya Bapak Ibu. Jangan ngomong toh di mulut. Kalau di Markus 9 ayat 23 dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya itu gak ada yang mustahil. Tapi masalahnya percayanya kita itu seperti apa? Apa setengah-setengah, kadang percaya kadang enggak, tergantung anginnya ya. Kalau anginnya ke sini percaya, kalau anginnya ke sini enggak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hari-hari ini kita melekat kepada Tuhan. Ya. Dengan apa? Baca firman, karena firman ini kekuatan kita nantinya. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Kalau kita bergaul dengan Allah, kalau kita bergaul dengan firman, maka kita akan menjadi kuat. Kita akan melekat kepada Tuhan. Ya kalau kita bicara mungkin agak menjauh ya, dari pokok anggur. Kalau pokok anggur itu kita melekat, nempel terus, kita akan hidup. Tapi kalau kita menjauh, kita mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca Mazmur 91. Mungkin ini sudah dihafal ya Bapak Ibu. Sudah saking hafalnya, sampai lupa ya. Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Jadi kalau kita melekat kepada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, dikatakan maka aku akan meluputkannya. Bahkan aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Luar biasa janji Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah baca firman, bagaimana kita bisa tahu janji-janji Tuhan? Ya, ini janji-janji Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu tahun ke depan jangan lewatkan kita baca firman. Baca, ngerti tidak ngerti dibaca ya. Kalau mungkin waktu-waktu yang lalu saya mungkin pernah dengar ya, ada orang yang mengatakan baca firman kok maksudnya satu hari berapa pasal, 10 pasal, 5 pasal, koyok mau cokoran aja. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak apa-apa, baca terus. Karena pada waktunya nanti firman ini yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak mungkin menghafal semuanya Bapak Ibu, tapi firman ini hidup. Dia berbicara kepada kita pada saat kita lemah. Firman ini yang menguatkan kita.
Ya, pada waktu kita nggak mampu, pada waktu kita nggak ada jalan keluar, firman ini yang menuntun kita sehingga kita boleh melewati semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 15 mengatakan seperti ini. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini firman Tuhan. Jadi jangan katakan, wah aku berdoa akan dijawab-jawab Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melekat kepada Tuhan? Karena firman Tuhan yang di ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalau hari-hari ini mungkin engkau cuma datang, berseru, minta pertolongan Tuhan, tapi hatimu menjauh dari Tuhan, itu tidak akan dapat apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau hati kita melekat kepada Tuhan, saat kita berseru kepadanya, maka Tuhan akan menjawab. Aku akan meluputkannya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi saya nggak tahu kesesakan apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Mungkin doamu belum dijawab oleh Tuhan. Ayo kita mengoreksi diri di tahun ini ya, masih tahun ini. Apakah kita melekat sama Tuhan? Ataukah kita menomor sekiankan Tuhan? Kalau mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini kita merasa ya wes seperti rutinitas saja, seperti biasa mengalir, kita nggak dapat apa-apa. Tapi ayo tahun 2025 bukan tahun yang santai, tapi ayo kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan, kita melekat kepada Tuhan. Kita pasrah bongkoan ya. Pengharapan kita satu-satunya hanyalah Tuhan. Tahun ke depan mungkin semua orang bingung, tapi kita orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan akan membentenginya. Tuhan akan melindungi kita dari apa? Dari segala macam kesesakan, dari segala macam persoalan. Mungkin virus yang akan datang kita diluputkan. Kalau kemarin tahun 2019 ada virus COVID, kita dilalukan. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Sampai ayat ini ya, Mazmur 91 ini saya lihat. Jadi apa? Di baleho itu loh ada ya tulisannya ya. Mazmur 91, aman dalam lindungan Tuhan. Mungkin orang-orang yang gak mengenal Tuhan pun juga mau menghafalkan ini ya mungkin ya. Karena ini janji firman Tuhan. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini upahnya, diberikan umur panjang. Umur panjang. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Jadi kita akan diberi kesehatan panjang umur. Dikatakan dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi keselamatan dari Tuhan itu janjinya. Kalau semua orang mungkin ketakutan, tetapi kita tetap berjalan dengan iman. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Hari demi hari, saya percaya sampai penghujung tahun 2025 kita bisa bertemu lagi di tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena janji firman Tuhan di awal, di akhir tahun ini sungguh-sungguh hidup dan sungguh-sungguh nyata bahwa Tuhan itu ada. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo, jangan kita malas-malas baca firman. Kalau alasan aku lek moco firman, nanti motoku gini-gini, apa gak kelihatan tambahan. Ada caranya yang Alkitab apa yang suara itu ada, jadi gak ada alasan ya gak baca firman. Kalau saya baca firman biasanya lewat HP tambah burem ya Bapak Ibu.
Tapi kalau baca gini, biasanya kan nggak jelas. Tapi justru tambah hari tambah jelas. Nah, bisa dicoba yang alasan motone kabur, bisa baca firman. Nanti tambah jelas Bapak Ibu. Mujizat terjadi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini firman, ayat ini ayat kesukaan saya, ayat emas saya dari tahun ke tahun ini saya pegang. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Ganti dengan nama Bapak Ibu sendiri. Tuhan tidak akan meninggalkan Foni. Ayo ganti Bapak Ibu dengan nama Bapak Ibu sendiri. Tuhan tidak akan membiarkan ya nama kita sendiri. Pegang itu, katakan perkatakan setiap hari. Jadi firman ini tidak direnungkan tapi diperkatakan. Pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo kita baca lagi. Ibrani 10. Ayat 23 mengatakan seperti ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu, biarpun kita nggak setia, janji Tuhan itu selalu digenapi. Karena Tuhan itu setia. Kadang kita itu nggak setia ya. Sakarepe dhewe. Kalau butuh tok moro ya. Cari Tuhan. Kalau ndak butuh bye-bye Tuhan, lupa. Tapi di sini dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Jadi kita berharap kepada Tuhan. Kenapa kita kok berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan itu setia. Setiap janji-janjinya itu ya dan amin, pasti digenapi. Kalau mungkin kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin manusia itu mengecewakan. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan yang setia pasti menggenapi setiap janji-janjinya. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, ayat terakhir ini Bapak Ibu. Ibrani 10 ayatnya yang ke-35 sampai 38. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita sampai melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau tadi di awal saya katakan, jangan sampai kita melepaskan iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita melepaskan, di ayat ini dikatakan, kepercayaanmu kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, masalah rumah tangga, masalah perekonomian, masalah sakit penyakit, jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup menolong. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau yang lagi viral hari-hari ini lagunya kalau ada Yesus beres kabeh. Jangan cuma nyanyi tok ya Bapak Ibu sambil goyang-goyang. Tapi kalau masalah itu datang nyanyi yo. Kalau ada Tuhan beres kabeh. Mungkin dikatakan wong gendeng itu ya. Enggak ya Bapak Ibu. Memang kalau ikut Tuhan itu harus setengah-setengah. Setengah maksudnya luar biasa ya. Enggak setengah gila ya, setengah luar biasa. Harus, karena apa? Kita harus masuk dengan iman supranatural, hal yang tidak mungkin dimengerti oleh manusia. Kita masuk ke sana bersama dengan Tuhan. Selanjutnya, ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan,
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita harus memiliki ketekunan. Dikatakan setelah kita melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi harus tekun. Mencari Tuhan itu harus tekun. Gak sekarang toh cari, besok enggak. Sekarang cari, tapi harus tekun. Sampai kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi sampai doa-doamu dijawab. Kadang kita wis kesel ya. Aku wis berdoa kok gak dijawab-jawab. Aku wis berdoa, aku wis berseru kepada Tuhan kok gak dijawab-jawab. Nantikan Tuhan Bapak Ibu. Jangan bosen. Kadang kita saat kita aku wis putus asa. Nah sebentar lagi padahal Tuhan mau menjawab. Ayo nantikan sampai janji itu digenapi dalam hidup kita. Jangan mundur dulu. Tunggu sampai janjinya itu digenapi. Tunggu sampai doamu itu dijawab Tuhan. Baru berhenti berdoa. Gak berdoa terus mandek jelek enggak. Apa yang kita doakan itu mungkin masih banyak lagi yang kita doakan lagi. Tapi ayo jangan putus asa. Ayat 37 dikatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Sedikit, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang. Jadi Bapak Ibu, apapun kesukaran yang kita hadapi, jangan putus asa. Karena sedikit waktu lagi Tuhan itu datang. Tuhan itu menjawab doa-doamu. Karena sedikit waktu lagi Tuhan akan memberikan apa yang engkau rindukan. Waktunya sudah sangat dekat ya. Ayat 38 mengatakan seperti ini. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan mengatakan tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kita orang-orang yang benar itu kita harus hidup oleh iman. Dikatakan di ayat selanjutnya, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi ojo mundur Bapak Ibu. Apapun yang menghalangi kita, mungkin kesulitan, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keuangan kita, mungkin masalah keluarga kita, jangan mundur. Alasan nanti, wah aku gini, gak ada alasan ya Bapak Ibu. Ini firman Tuhan katakan jangan mundur. Kalau engkau mundur, aku tidak berkenan kepadanya. Firman Tuhan katakan, jadi Tuhan gak berkenan. Kalau tadi dikatakan di dalam Ibrani, ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, di sini dikatakan juga, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi jangan mundur ya Bapak Ibu. Ayo, semangat. Katakan kanan kiri, semangat, semangat, semangat. Masuk tahun 2025, semangat. Nah, jangan mundur. Nanti wes gini, ayo wes Bu, aku wes kesel Yohan. Saya ya capek ya. Saya sendiri juga ngomong gitu. Ini firman ini pedang bermata dua ya Bapak Ibu. Kalau kemarin Bu Vikan juga ngomong sama saya, ini saya juga pengennya juga off ya. Waduh Bu, lek off saya sudah berjuang Ibu off, tak bilang gitu ya. Ayo kita sama-sama maju. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang ya. Gak bisa Bapak Ibu setengah-setengah wis kadung masuk sekalian ya. Biarpun hancur-hancuran ya wis ya. Dikatakan karena firman Tuhan ngomong kalau kita mundur kita itu gak berkenan kepada Tuhan. Ayat yang
selanjutnya terakhir. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Ayo, firman Tuhan ini, pesan Tuhan hari ini untuk kita semua, juga untuk saya, memasuki tahun 2025. Jangan takut, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Pegang itu firman Tuhan, Bapak Ibu. Katakan bahwa Tuhan akan menyertai kita. Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Jangan kita takut ya. Jangan kita bimbang. Apapun boleh terjadi ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kita ngomong seperti itu, tapi kita sendiri gak mampu. Ayo kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit ya. Sedikit saya beri kesaksian ya. Kalau saya itu ya dipercaya Tuhan untuk melayani. Ya waktu itu kakak ipar saya ya. Kakak ipar saya sampai dia dipanggil Tuhan pulang. Ya sampai dia dipanggil Tuhan pulang. Nah saya ya gemes-gemes ya Bapak Ibu. Soalnya apa? Dia kan dari ya Kristen sih, tapi ya lain ya. Karena dia itu kena sarafnya. Jadi kalau dia sudah pas kumat, waduh marah-marah Bapak Ibu, meso-meso ya. Terus dia ngomongnya itu yang gak karu-karuan. Terus karena dia mungkin gak tahan rasa sakit. Jadi saya mesti sama kakak saya itu ditelepon. Kakak saya ditelepon terus dia, ayo iki minta tolong didoakan. Ya wes, jadi saya ajari. Maksudnya kalau sakit itu datang, saya katakan kalau sakit ngomong apa? Tuhan Yesus tolong, saya katakan gitu. Kalau pas kumat bilang aja Tuhan Yesus tolong, jangan lupa ya. Dia katakan seperti itu. Karena ini sudah dioperasi berapa kali ya Bapak Ibu. Jadi ini kepala ini dibuka tutup kayak apa ya Bapak Ibu, kayak botol aqua ya. Jadi ditutup gitu. Jadi terus akhirnya ini jadi konslet nggak karuan. Akhirnya kalau pas kumat ya pokoknya di mana saja saya telepon ya dia minta doa ya. Oke, saya berdoa biarpun di jalan ya ada anak-anak saya, ada suami saya ya berdoa ya wes berdoa, tak suruh nirukan Bapak Ibu. Karena dia kan nggak connect ya. Jadi saya suruh nirukan, saya doa. Nah, akhirnya sampai di akhir hidupnya karena istrinya, taci saya sendiri itu masih belum merelakan. Saya sudah katakan, sudah direlakan aja, biarkan, kasihan kalau dia terus begini. Ya, saya tuntun berdoa, ya opo gini-gini, ya wis ayo. Terus karena di sana di luar pulau ndak ada yang melayani, jadi ya saya seperti itu. Nah, yang luar biasanya istrinya, jadi kakak saya sendiri itu kena kanker kandungan ya Bapak. Kanker kandungan. Jadi kalau waktu di rumah sakit itu berdua, satunya di kemo, satunya pasang selang gini-gini. Mungkin itu pencobaan yang luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi saya katakan kalau semua ini diizinkan Tuhan, pasti Tuhan melihat kamu itu kuat. Saya katakan seperti itu. Kalau semua ini diizinkan Tuhan terjadi, kamu pasti bisa melalui. Karena dia divonis kanker stadium 4 Bapak Ibu. Secara manusia, secara kedokteran mungkin itu cuman bertahan beberapa bulan ya. Tapi karena saya terus membangkitkan imannya, kepercayaannya. Pada waktu itu dia nangis biasa ya, nangis gini nangis ini nangis, tapi saya terus memberi semangat. Pada waktu kalau ada waktu kita itu kumpul ya, doa seperti ya lewat WA ini beberapa keluarga, saudara-saudara berdoa. Nah berdoa, saya kuatkan terus lah. Adik saya itu kan anaknya memang sekolah di luar negeri, memang dia di bagian kesehatan itu ya. Nah dia itu ngomong macam-macam ya, karena vonis dokter memang cuman beberapa bulan ya. Dia ndak mungkin bisa hidup, tapi dia ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat Bapak Ibu. Biarpun dokter masih tetap
harus kemo. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasa kayak orang sakit. Dia tetap sehat. Dia cuma mengeluh sama saya gini, rambutku sudah mulai tumbuh, tapi aku harus kemo lagi. Saya katakan, tidak apa-apa, turuti aja. Karena waktu itu dokter memvonis kalau kankernya itu sudah menyebar sampai paru-paru. Nah, berarti kan sudah tidak ada harapan. Saya katakan, dokter boleh memvonis apapun, tapi kita punya Tuhan, dokter di atas segala dokter. Akhirnya sampai hari ini dia masih harus kurang berapa? 2 kalau enggak 3 kali kemo lagi. Jadi rambutnya sudah habis, saya belikan wig, terus kemudian tumbuh lagi, sudah mulai tumbuh, akhirnya dia harus di kemo lagi. Saya katakan enggak apa-apa, jalani aja. Tapi jangan pernah kita kalah dengan penyakit kita. Kita punya Tuhan yang hidup. Ya aku percaya pokoknya sakitku sudah sembuh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi dia memperkatakan setiap hari. Oleh sebab itu saya melihat imannya itu nanti yang akan menyembuhkan dia. Saya percaya itu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mungkin kalau diceritakan itu masih panjang ya. Dia hidup sendiri di sana di luar pulau ya. Tapi itu nanti saya terus mengajari dia, kamu nggak pernah sendiri, kamu ada Tuhan gini-gini ya. Jadi saya juga di jalan harus berdoa. Nanti kalau mau kemo dia berdoa nyari saya, tidak apa-apa. Mungkin itu yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya percaya nanti mujizat pasti terjadi ya Bapak Ibu. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Satu-satunya pengharapanku ya Bapak Ibu Saudara. Tahun 2025 biarlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan apa yang ada di sekitar kita, tapi andalkan Tuhan. Mari kita pujikan lagu ini berulang-ulang. Sadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Rencana-Mu, ku percaya hidupku di tangan-Mu. Katakan walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku di tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Lagu ini mengatakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
sampai hari ini kita masih bisa ada di tempat ini, semua karena Tuhan. Untuk memasuki tahun 2025, mari kita ingat pesan Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Walaupun dunia ini berubah Bapak Ibu, tapi ingat, kasih Tuhan itu tetap sama. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Katakan sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah berbicara buat setiap kami. Engkau berkata bahwa Kau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Engkau selalu ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan mungkin kami tidak tahu di waktu yang akan datang, di tahun 2025, segala sesuatu bisa saja terjadi Tuhan. Bahkan sekalipun hal-hal yang buruk, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan.
Oleh karena itu ajarkan kami, biarlah kami boleh semakin lebih lagi melekat kepadamu. Dan kami akan melihat pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap kami, tepat pada waktunya. Sehingga mulut kami akan selalu berkata, Tuhan Kau dahsyat, Kau ajaib. Terima kasih, kami rindu biarlah di tahun depan kami boleh melihat Tuhan nyata dalam hidup kami. Terlebih lagi kami akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Engkau. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Ibu Foni dalam seluruh kehidupannya bersama suami dan kedua anaknya. Dan Kau juga berkati anak, menantu dan cucu, supaya dimanapun Tuhan, bahkan keluarga besar Ibu Foni yang juga hari-hari ini sedang bergumul menghadapi segala sakit penyakit, tapi kami percaya firman-Mu iya dan amin. Engkau yang sudah berjanji, Engkau akan menepatinya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya mujizat demi mujizat akan nyata dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang sungguh berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih, dan kami rindu kami boleh mengakhiri ibadah di tahun 2024 ini dengan kami mau berkata, Engkau sungguh baik Tuhan. Dan kami akan terus berkata, untuk selama-lamanya Engkau tetap baik. Dan biarlah Tuhan kami boleh semakin lebih lagi mengasihi Engkau. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini Tuhan. Dan kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu kami boleh pulang dan kami boleh menerima berkat. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amen. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.